Mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai. Tunjukkanlah. Kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun. Fix, berarti kalau bisa menimbulkan chaos berarti ijazahnya palsu. Kalau asli tidak mungkin timbulkan huru hara. Terima kasih sudah memberikan clue. Statement dari Yakub Hasibuan agak sedikit menggelitik ya. Pengen kita ngakak sih. Karena apa? Di konferensi kemarin beliau mengatakan bahwasanya tidak mau ataupun menolak untuk menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi dikarenakan takut chaos guys. Coba bayangin, polemik ini kan sudah berbulan-bulan ya. Kok bisa? Malah justru di hari kemarin itu mengatakan bosnya nggak mau mengeluarkan karena chaos. Ini gimana konsepnya? Kok menurut gua kok semakin kesini malah justru semakin limbung ya. Kayak sudah mulai oleng nih. Pak Jokowi sendiri mengatakan akan menunjukkan ijazah kalau diminta oleh pengadilan. Sekarang malah justru ngomong sebut bisa chaos. Ini yang chaos sebenarnya siapa sih? Apa jangan-jangan dari kubu kalian yang akan chaos kalau nanti dikeluarkan ijazah dari Pak Jokowi? Ya logika saja sih. Kalau memang asli, terus dikeluarkan, dilihat oleh rakyat, diteliti, diuji asli ternyata. Lah chaosnya di mana gitu? Kecuali ya mohon maaf kecuali kalau misalnya itu barang nggak asli. Nah itu bisa menjadi chaos tuh. Jadi kalau menurut gue pribadi pernyataan tersebut nggak berbobot sama sekali gitu loh. Kenapa sih rakyat kok percaya dengan Bung Roy Suryo CS? Ya karena mereka menyajikan fakta, data dan ada kejanggalan di dalamnya. Nah itulah yang akhirnya membuat rakyat jadi percaya dengan Roy Suryo CS. Harusnya kan dari pihak Pak Jokowi juga menjelaskan gitu loh. Mengadu fakta-fakta tersebut. Menepis fakta-fakta tersebut dengan fakta yang lain. Contohnya kemarin itu ya, waktu Pak Kasmujo bertemu dengan Bung Rismon Sianipar, jelas banget di situ dikatakan bahwasanya Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Sementara Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademik. Ini gimana ini? Kan yang kayak gini nih yang harusnya dijelaskan gitu loh. Kita lihat di akun X ya. Ini tweetan dari Kompas TV. Alasan kubu Jokowi tolak tunjukkan ijazah asli sebut bisa chaos. Nah kita lihat ya komentar di bawah ini. Gue gak dukung pihak manapun ya, tapi ini hak warga negara untuk tidak menunjukkan bukti apapun kepada selain penegak hukum dan di luar ranah masa pembuktian di pengadilan. Jadi ya kita tunggu aja gimana fakta persidangan nanti. Ya oke, kita tunggu fakta persidangan nanti. Tapi yang jadi pertanyaan, ini kan ijazah dari mantan presiden 10 tahun ya, 2 periode. Dan ijazah ini sebagai salah satu syarat administrasi dokumen yang seharusnya ya udah milik publik juga gitu loh. Ini pengacara kepleset lidahnya. Orang jadi bisa berargumen macam-macam kalau dipikir ijazah Pak Jokowi bikin chaos. Coba Grok buatkan definisi chaos di masyarakat itu apa. Oke, ini tweet serius. PDIP dan Gerindra tahu soal ijazah palsu ini. Jokowi pernah disupport sama mereka. Artinya para elit setuju dengan rencana ini. Atau asumsi ya, jika Jokowi diseret ke penjara soal ijazah, maka Jokowi akan nuntut kedua partai itu termasuk Megawati dan Prabowo. Itu chaos. Sebenarnya kejauhan sih kalau mikirnya ke sana. Intinya itu pembuktian dulu apakah ijazah itu asli atau enggak gitu loh. Kalau soal nanti akan dipenjara atau gimana ya itu soal nanti saja gitu loh. Yang penting intinya rakyat kan jadi tahu sebenarnya barang itu beneran ada, nyata, asli atau enggak gitu. Alasan tidak masuk akal, memang rakyat Indonesia itu dungu. Gara-gara menunjukkan ijazah asli rakyat chaos. Chaos mata nih picek katanya. Jokowi, aduh mau baca ini terlalu berlebihan guys. Kalau ijazah itu benar bikin chaos, poskan saja ke Tel Aviv. Fix, berarti kalau bisa menimbulkan chaos berarti ijazahnya palsu. Kalau asli tidak mungkin timbulkan huru hara. Terima kasih sudah memberikan clue. Nah lo, jangan-jangan ini memang clue. Coba kita lihat videonya. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan. Kalau
kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi. Masa iya sih ada masyarakat sipil yang disuruh untuk menunjukkan ijazahnya, kecuali kalau dia masuk kerja, ya kan disuruh mana ijazahnya atau masuk apa. Lah kalau menjadi pejabat publik ya nggak masalah juga lah disuruh untuk menunjukkan ijazahnya. Kan memang itu syaratnya untuk mereka bisa masuk ke sana gitu loh, registrasinya kan. Jadi masalahnya apa gitu. Kalau masyarakat sipil ya nggak mungkin lah tahu-tahu mana ijazah kamu. Ya jangan dikeluarin lah, ngapain gitu kan. Apa juga keuntungannya meminta ijazah masyarakat sipil gitu. Beda lagi dengan pejabat publik gitu loh. Pak Jokowi yang dimaksudkan di sini dosen pembimbing adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Betul. Jadi dari awal Pak Jokowi sempat menyatakan pada Bung Yakub. Betul, dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Jelas sekali ya, Yakub Hasibuan di sini mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik. Ini clear banget ini, dan Bung Rismon Sianipar sudah membuktikan bertemu langsung dengan Pak Kasmujo, yang dimana di situ pertanyaan dari Bung Rismon Sianipar dijawab sama Bapak Kasmujo. Jelas banget ya bahwasanya beliau bukan pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo. Ini gimana ini membantahnya coba? Kalau kata kuasa hukum dari Pak Jokowi juga mengatakan bahwasanya tidak berarti apa-apa gitu pernyataan dari Pak Kasmujo gitu, tidak mempunyai nilai katanya. Oke, kita lanjut ke videonya. Argumentasi terkait dengan akan chaos. Saya bolak-balik di mana ya logika chaosnya? Kalau ijazah asli ditunjukkan dalam sebuah press conference misalnya, di mana chaosnya? Bukankah sebenarnya separuh press conference itu sudah dilakukan oleh Barreskrim dengan menunjukkan ijazah so-called aslinya kan? Walaupun cuma fotokopi, gede sekali big screen-nya. Kalau itu diulangi dengan tunjukkan ijazah yang benar-benar asli, yang katanya asli, yang analog, kan di mana chaosnya? Lalu akan menyebabkan nanti pejabat-pejabat, masyarakat sipil dan lain sebagainya seolah-olah bermasalah. Sekali lagi saudara sekalian, ijazah itu bagi pejabat publik yang digunakan untuk jabatan publik itu bukan lagi barang private. Jadi data-data yang sifatnya pribadi itu bisa tetap private kalau tidak digunakan untuk jabatan publik. Kalau digunakan jabatan publik, ya tidak lagi private dia. Dia menjadi barang publik yang bisa dicek, bisa dipertanyakan dan lain sebagainya. Nah, logika yang paling benar barangkali ya, kalau chaos itu kalau tidak asli, tidak original. Karena kan pihak Pak Jokowi berkali-kali mengatakan this is an original document. Ini tidak fake ya, original. Nah, ketika kalau kemudian akhirnya tidak original, maka disitulah saya kira chaosnya. Tapi itu pun tidak juga chaos yang berarti akan terjadi huru hara dan lain sebagainya. Biasa aja, paling cuma perdebatan lah, nggak asli toh. Paling begitu doang. Dan selanjutnya ya tinggal tergantung penegak hukum. Kecuali Pak Jokowi ingin menggerakkan pasukannya agar dia dilindungi seandainya dia berbuat salah. Atau sebaliknya, Roy Suryo dan teman-teman akan mengerahkan pasukannya untuk menggeruduk Jokowi sampai dia ditangkap. Kan nggak begitu saya kira. Perihal ijazahnya Pak Jokowi nih ya, kalau mau dibongkar atau menyelesaikan dengan cepat, kayaknya gampang sebenarnya. Atau harus ada dulu nih yang nuduh misalnya, wah Prof Mahfud MD itu ijazahnya palsu, Anies Baswedan ijazahnya palsu, atau mungkin Pak Prabowo ijazahnya palsu. Nah dari 3 orang ini kalau misalnya ada dituduhin ijazah mereka palsu, pasti nih gue yakin nih Pak Prabowo akan menunjukkan asli. Nih ditunjukin langsung,
Mahfud MD juga pasti begitu, langsung nunjukin. Anies Baswedan juga pasti langsung nunjukin gitu. Nggak mungkin mereka akan menempuh jalur-jalur hukum yang beribet, yang ngabisin anggaran untuk sidang, ada korban yang mesti dipenjara, menguras pikiran orang-orang yang harusnya kita fokus pada permasalahan yang lain. Ini ngurusin ijazah doang. Gua yakin banget 3 orang ini akan langsung nunjukin ijazahnya mereka. Yakin banget. Coba aja dah. Mas Heri tolong sampaikan karo Pak Prabowo aja dadi jongose Mulyono suwe-suwe. Alah, sudah malu Mas, mau nyampaikan apa lagi ke Pak Prabowo. Malu sudah. Dulu zaman kampanye itu nggak kurang-kurang saya menyuarakan di video-video saya untuk kemenangannya Pak Prabowo itu. Yang mulai menyerang Anies, menyerang Ganjar dengan video-video saya untuk menangkan Prabowo. Sekarang sudah jadi aja salah satu contoh nyata aja, judi online aja tidak bisa nindak. Nggak usah dulu mikir makan siang gratis, nanti aja dulu. Sekarang ibaratnya yang berbau-bau ilegal dulu. Kita kan harapannya punya presiden dari latar belakang tentara, militer, tegas gitu. Lah kok masalah sepele gitu aja nggak bisa ngatasi mas. Terus gimana kinerjanya menteri-menterinya Pak Prabowo itu loh, gimana digaji negara, ya kok nggak bisa nyelesaikan masalah perjudian online ini yang sudah banyak makan korban gitu. Malu aku mas terlalu membuat video tentang pemerintah. Malu, nggak sesuai yang diharapkan, terlanjur malu. Betul, terus terang. Jadi yo nggak sesuai sama yang dianukan dulu, disuarakan sama saya dulu, bersuara itu nggak sesuai. Gitu aja mas. Sip, makasih. Ini nih ada komen lucu nih ya. Banyak yang menghina Pak Prabowo itu pendukung Anies. Pendukung Anies itu dulunya pendukung Pak Jokowi. Pendukung Pak Prabowo kebanyakan yang emang udah milih beliau udah dari Pak Jokowi. Rata-rata pendukung Pak Anies itu rata-rata adalah pendukung Pak Prabowo di 2014-2019. Kita nggak pernah namanya dukung Jokowi. Memang kita menjadi kecewa kepada Pak Prabowo karena kenapa? Karena memilih Gibran sebagai wakilnya. Dan yang paling bikin kita kecewa adalah pada saat Pak Prabowo kemarin bilang hidup Jokowi. Nah, pada saat Pak Prabowo teriak seperti itu, menurut aku ya, maaf kalau yang lain agak berbeda. Kayak Pak Prabowo itu kayak nggak punya harga diri gitu loh. Padahal beliau pada saat itu presiden. Pernah nggak ada presiden di Indonesia yang bilang hidup presiden yang sebelumnya gitu, namanya gitu disebut? Kayaknya nggak pernah deh. Baru kali ini. Dan itu yang membuat kita makin tambah kecewa kepada Pak Prabowo gitu loh. Tapi masalah keputusannya enggak tuh, kita nggak kecewa. Nggak ada, memang beberapa, tapi masih lebih oke lah. Mas, aneh banget. Masalah Raja 4, Pak Prabowo mencabut izin tambang 4 tambang gitu ya. Terus yang disalahin mana di pendukung Anies yang dulu membenci Pak Prabowo? Nggak ada cuy, kita yang membenci Pak Prabowo kagak ada. Justru sekarang ini kita makin kenceng buat Pak Prabowo bener-bener punya harga diri sebagai presiden. Justru sekarang ini itu yang kita lakukan. Jangan-jangan kamu nih yang dulu ngegeng sama Fufu Fafa ya, zaman 2014-2019 justru kamu menghina-hina Pak Prabowo ya. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah teriak maling deh ya. Orang-orang yang kayak begini nih udah ketahuan banget nih, yang dulunya pasti kamu menghina Pak Prabowo karena kamu nggak tahu bahwa kita ini yang pendukung Pak Anies rata-rata hampir semua dulunya pemilih Pak Prabowo, dan kita tidak akan kok ngejelek-jelekin Pak Prabowo. Enggak, kita tahu. Coba kalau Pak Prabowo udah jadi presiden nih 2014-2019, nggak begini Indonesia. Yakin saya. Cuma yang saya lebih agak kecewa kepada Pak Prabowo ya, agak kecewa sedikit. Kenapa sih Pak harus viral dulu gitu loh, baru dilakukan ini itu. Kan capek juga nih kita rakyat nih ya kan, memviralkan hal-hal yang baik untuk negeri kita. Habis itu kita dihina-hina ini sama si pendukung-pendukung Mulyono ini, si ternak Mulyono, kita dihina-hina. Padahal kita tuh bersuara untuk kebaikan negeri ini, bukan untuk kebaikan kita aja, untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kalau bisa tuh jangan viral-viral dulu Pak, langsung aja hajar-hajarin tuh semuanya tuh demi kebaikan bangsa Indonesia. Bener jadi macan Asia pokoknya. Gitu. Sayangnya sekarang ya udahlah ya.
Ya, kita berdoa aja semoga Pak Prabowo benar-benar kembali seperti dulu yang mengatakan timbul tenggelam bersama rakyat Indonesia. Ayo Pak Prabowo, rakyat Indonesia di belakang Anda. Lakukan hal-hal yang terbaik buat negeri ini, buat Republik Indonesia. Demi rakyat Indonesia, ayo Pak. Legasikan kebaikan, legasikan yang terbaik buat rakyat Indonesia. Pak Prabowo, saya percaya.